di Zoom. Nah, kita coba nanti hasilnya. Baik, Ibu, Insya Allah kita akan meneruskan belajar bab kata juz 4. Nah, apa aja yang akan dipelajari juz 4 itu, Ustaz? Di buku sudah sampai semua ya. Di halaman 1 itu, di halaman 2 itu ya, itu ringkasan rencana belajarnya. Nah, nomor halaman 3 nih, ini sebenarnya mengulang aja. Ibu-ibu udah tahu wazan, baik yang grup kelas Selasa dan kami sama. Istilah wazan udah familiar lah karena udah sering kita ulang-ulang, ulang-ulang jadi sampai benar-benar terbiasa lah. Wazan itu apa gitu ya. Tadi ada tuh dari Bu Andri tuh WA saya, Ustadz ini yang halaman 4, yang poin apa namanya? Yang poin 5 itu kok dari Makfiro jadi istighfar kok istafgoro. Ya udah, jelas banget kesalahannya berarti ini. Salah ketik namanya. Istaf, Lihat yang halaman 4 nih kan, poin 5. istagfirah. Oh, harusnya istagfirah ya. Ini kan salah, salah, benar salah lah ini. Ini yang salah. Oh, ini. Ini kan istaf'ala, ya kan? Ya, Ubahlah ya, kata ya. maghfirah menjadi wazan istaf'ala. Istaf'ala. Jadi harusnya Seharusnya kan dari huruf akalnya istagfirah. gofaro. Seharusnya ini apa? Istagfirah. Istighfaro. Istagfar. Terbalik Kebalik hurufnya ini, ininya. Iya, iya, terbalik. kebalik Terlalu Ustaznya. cepat jarinya mengetik, jadi nggak dicek lagi. Koreksi ya. Iya, Istighfaro itu istagfaro. sama dengan halaman 5. Sama juga itu juga ini juga ini sama ini kayak pengulangan ini. Halaman 5. Bawah Oh poin iya, ya. 10. Kesalahan juga ya Ustaz ya. Hmm. Itu yang sebelum saya lupa itu saya jelasin. Ini dulu ya. Jadi wazan secara umum nggak saya istilah wazan nggak usah saya ulangi lagi ya. Iya, Anda Ustaz. sudah mengerti ya. Nah, sekarang ini sih kiannya ya. Kalau di dalam bahasan apa namanya? eh Huruf yang ditambahkan ke dalam wazan itu ini ringkasannya. Ta'altumuniha itu ada huruf sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Itu 10 huruf yang ditambahkan ke dalam wazan itu. Ngerti maksud ditambahkan ke wazan? Masih belum nyambung ini Nah, Ustaz. gini ya. Maksudnya itu gini. Kan ada wazan istafala contohnya nih. Ya, ya berarti itu menambah alif Huruf akarnya kan fa, lam. istafala Fa, tartar. ain, lam kan gitu. Iya, iya. Nah, yang ditambahkan huruf apa? Alif tak Alif tinta. sa alif dan tak ya. Dua, tiga. Eh, oh iya, fa'ala ya. Alif Kan sin alif alif sin dan tinta. tak. Nah, Hmm, artinya huruf yang ditambahkan ke huruf akar ya. sehingga jadi total total 6 huruf itu enggak keluar dari kemungkinan 10 huruf saja. Oh, iya, 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 paham, paham. Artinya gini, ada huruf zal enggak? Enggak Nggak ada. ada. Berarti enggak mungkin kalau huruf zal itu huruf tambahan. Ini Pasti halaman huruf berapa, akar. Ustaz? Ini Halaman halaman Lip 3 Ibu, halaman halaman 3. 3. Halaman 3 ya. Oh, berarti kalau ketemu da, berarti itu adalah huruf akar. Karena nggak mungkin dia huruf tambah karena huruf tambahan cuma 10 ini saja kemungkinan Iya, baik, baik. Hmm. gitu. Ada huruf ini enggak? Sa. Enggak ada. Enggak ada kan? Berarti kalau ada Iya, huruf ba itu berarti huruf akar. huruf akar.
Tapi kalau misalnya ada huruf sin, oh, ntar dulu bisa huruf akar bisa tapi lihat dulu kan kalau tambahan berarti kan lebih dari Lebih dari satu. tiga. Eh, lebih dari Kan satu. huruf tiga huruf kan udah Oh, pasti akar. maksudnya lebih dari 3 huruf dalam fiil itu. Iya, Dalam iya. kata nggak harus fiil kan Dalam kata itu, ya, ya, Pak. itu ya. Nah, itu maksudnya nih saal tumuniha ringkas menjadi saal tumuniha tapi uraiannya ini huruf sin, hamzah, lam dan seterusnya. Wazan apakah kata Nasoro? Jawabannya fa'ala. Itu gampang, ya kan? Iya, Kelihatan jelas. Tapi halaman 4 misalnya. Wazan apakah kasaba? Jawabnya fa'ala. salah. Kan? Eh, ubah kata kasaba menjadi wazan fa'ilun. Jawabnya Kasibun. kasibun. Nah, udah ngerti tuh. Wazan apakah marhumun? Jawabnya ya maf'ulun. Ini yang Maf'ulun. ini yang jelas-jelas nih. Nggak ada ceritanya yang keluar dari apa namanya? Yang keluar Aturan. dari harokatnya kan kadang itu tadi. Nah, ini ada kata marhumun ya maf'ulun. Ada kata ubahlah kata marhumun menjadi wazan fa'ilun. Itu maksudnya berarti ambil huruf akar marhumun Rahim. lalu ubah ke wazan fa'ilun. Jadinya Rahim. rahimun. Makfirah huruf akarnya gofaro. Ini Kofaroh. dan istafala. Jadi Berarti istafala itu ekspresi maf'il. kan. Nah, sekarang ini nomor 5 halaman 5 nih latihan. Tanya, wazan apakah kola? Jawabnya Kola. wazan Berarti fa'ala. dari Nah, fa'ala. ini berarti kalau ada kata seperti itu, Ada perubahan karena ada huruf ilat ya. iya, karena huruf ilah. Jadi kalau misalnya ada kata kola gitu, kita bilangnya wazan apakah kola? Ya, kita bilang wazan fa'ala. Karena kola asalnya kawala, tapi tidak diucapkan kawala. Huruf wawnya diubah untuk menyesuaikan vokal A dengan alif gitu. Jadi kola Ya Allah, gimana ya kemarin? gitu. Nah, Apa yang nggak nemu? Hmm. Ini udah waduh, nih. halaman 5. Halaman 5 nih paham nggak maksudnya? Paham, stop. Tahu ya? Jadi kalau ditanya kola, wazan apakah kola? Kita tetap bilang fa'ala. Tapi kan dia kalau fa'ala kan bunyinya 3 huruf. Fa'ala. Kalau kola kan cuma ada kola. Nggak ada. Cuma alif itu Ada huruf. alif. Ya. Nah, jadi ini penjelasannya di sini nih. Huruf qaf berharokat fathah mendapati huruf waw tidak selaras di lisan Arab. Jadi Hmm, qawala itu di lisan Arab enggak ini, enggak apa namanya? biasa. Tidak lancar itu. Bahasa Arab itu harus lancar bagi orang Arab. Kalau bagi kita kadang nggak lancar semua, bagi nggak bisa ngaji kan. Emang aslinya nggak lancar. Bagi orang bagi lisan Arab. Jangan pakai ukur link. Kadang bagi kita kadang mudah diucapkan, bagi orang Arab enggak. Hmm. Standarnya lisan Arab ya. Untuk menyesuaikan dengan harokat fathah sebelumnya, maka huruf waw diganti dengan alif. Ya, untuk menyesuaikan. Jadi alif jodohnya fathah, waw jodohnya dhammah, ya jodohnya iya, kasroh. Nah, sekarang bertanya lagi. Tanya, ubahlah kata kola menjadi wazan maf'ulun. Berarti Ulun, makulun. maf'ulun. Bentuk jadinya Maf'ul. maf'ulun. Asalnya kita harus tahu. Asalnya ini makwulun. Makulun. Inilah ini apa namanya? Kesetaraan kalau di originalnya banget ya maf'ulun ya makwulun, tapi terjadi kesulitan dalam penuturan di lisan Arab karena huruf ilat nih. Jadi kalau kita lihat di sini ada waw juga, tadinya di sini ada 2 waw. Dalam dalam bahasan bahasa ada pertanyaan. Ini waw yang tersisa ini waw yang mana ya? Waw yang pertama atau waw yang kedua? Katanya kan? Ya. Sekarang saya tanya ibu-ibu.
di bentuk aslinya, yang manakah waw asli? Waw yang pertama atau waw yang kedua? Eh, maaf. Wow, yang pertama. Sama. Waw yang pertama adalah waw asli kan? Ya. Waw yang kedua tambahan bawaan wazan. Wazan, ya Maf'ul. dari wazan. Nah, ada kaidah tuh gini. Ada kaidah gini. Yang dimungkinkan dihilangkan itu huruf asli. Oh, Hmm. Jadi ketika ada kata makulun kayak gini nih, ini waw yang ini ya. waw siapa nih? Oh, Jawabannya tambahan. waw tambahan bawaan maf'ulun. Oh. Oh, Oh, karena yang oh, tambahan. memungkinkan dihilangkan adalah yang Huruf huruf asli. asli. Kalau penanda wazan nggak bisa. Kalau dia pembeda ini dia. Ustadz, artinya sama nggak Ustadz? Kola dengan makulun sama. Enggak. Kalau kola kan fi'il tadi dia berkata, makulun kalau harfiahnya diartikan yang dikatakan. Isi Hmm. maf'ul. Oh, kemarin itu ya. Iya, yang Oh, kemarin. yang kita belajar tuh Ustadz. Yang kemarin di Iya. buku 3 itu. Ya, Yang iya, yang kita kita belajar. latihan isim fa'il, isim maf'ul. Iya, isi file. Yang isi bagian file. terakhir ini, Iya, 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 betul. iya, ingat. makulun. Dia nggak persis dengan wazan aslinya kan. Hmm. Dan mengalami penyesuaian. Berikut, ada kata tanya nih, wazan apakah maddah? Jawabannya kita bilang wazan fa'ala. Nggak matching. Kalau fa'ala kan saya madada dong. Iya, betul. Asalnya memang madada. Di lisan Arab tidak Dari tidak ringan mengucapkan kata madada. Lalu mereka ringkas menjadi madda. Tapi kalau ditanya wazan apakah madda, ya fa'ala gitu. Lalu ada kata, pertanyaan lagi, ubahlah kata madda, huruf akarnya udah tahu tadi kan madda kan? Iya. ya. Menjadi wazan fa'lun. Madadun. Maka jawabannya maddun. Pak Lun. Kembalikan kepada asal ya Ustadz kan? Iya, memang masih asal ini. Cuma di dalam penulisan, Madada. yang mana ditulisnya? Maddun yang ini ditulisnya atau maddun yang ini? Bacanya sama ini. Oh. Ini kan wazan fa'lun. Pak Ini Lun. yang betul Jadi, penulisannya yang maddun. Yang kiri. Bukan yang ini dipakai. Jadi kita tidak akan pernah jumpa yang tulisan yang kanan itu ya Ustadz? Enggak ada. Huruf yang sama gini enggak. Kalau dibaca maddun ya. Kecuali kalau bacanya mad dada, itu pasti ditulis dual dal. Kalau dibacanya mad dada, itu pasti udah double dal ditulis. madada berarti ada 3 dal. 4 malah. Mad. Iya, tiga. Penambahan 1 betul. 3, betul. Jadi 3, mad dada. Ditulisnya 2 dal, kasih tasdid Iya. 1. 1 tajwid 1 Betul. harokat fathah. Terus 10 nih, tanya. Ini tadi udah dia. Ubahlah kata makfirah wazan istaf'ala. Udah siapa yang dengan yang halaman tadi. Lanjut. Latihan lagi. Nih. Tanya. Apakah wazan kata ittaba'a? Iftala. Namanya ifta'ala. Oh, jika diuraikan asalnya ditulisnya begini. Sudah bertanya ada 2. Jadi mana yang asli? Mana yang bawaan wazan? Yang bawaan wazan itu Wazan yang asli yang hidup. Yang asli yang hidup, ya kan? Yang masih hidup. Hidup mati gimana bedanya sih? Iya. Bawaan wazan yang Huruf ketiga, huruf tak yang kedua maksudnya. Tak yang kedua asli atau bawaan wazan? Yang asli Bawaan wazan. Yang aslinya yang Bawaan mati. wazan. Yang asli nomor 1 ya. Aslinya yang Bawaan huruf akar yang pertama itu. Jadi dari Iya. situ kita tahu mana yang bawaan wazan, mana huruf akar. Ubahlah kata izzah.
Izzah Izzatun. pakai tamar buto. Kalau ada tamar buto pasti bukan huruf akar ya. Ya. Menjadi wazan fa'ilun, berarti fokus ambil huruf akarnya saja. Lalu ubah ke Izzah. wazan fa'ilun. Ain, ain, Jadinya Ain zaza. azizun. ain, jaza. Azizun. Gitu. Oh, ain, za, za. Ah, Zai, zai. Oke, ya mati itu bawaan wazan Ustaz. azizun. Iya, iya, itu wazan bawaan dari fa'il. Hmm. Fa'il. Terus pertanyaan berikutnya, wazan apakah qila? Artinya dikatakan. Fa'ila. Jawabnya fa'ila. Kan nggak matching kelihatan harokatnya kan? Fa'ila awalnya fathah, kok di sini qila. Karena qila asalnya kuwila. Ini ganti ya, salah ketik lagi nih. Gimana, Tat? Bukan fa'ila, fu'ila. Fu'ila. Fa-nya domah, kasih domah. Salah lagi. Ini Jadi kila pun salah juga Ustaz. enggak kila betul. Oh, Ini yang asalnya itu. Fu'ila. Jadi Jadi, salah wazannya. ini salah kuwila. nih. Salah ketik aku nih. Harokatnya seharusnya domah nih. Fu'ila. Alamak, Fu'ila Fu'ila. menjadi kurang korek. kuwila menjadi kuwila. Wawunya berubah jadi ya, jadi kila. Nih. Karena kila asalnya kuwila. Kan di sini apa yang enggak selaras? Di sini domah mendapati wawunya kasroh. Jadi kasroh ini yang mau dipeduliin nih. Kasroh di tengah itu dijaga sebisa mungkin supaya tetap bunyi i, gitu kan? Wi, fu'ila. Jadi, Nah, tapi kan karena waw ini nggak matching dengan kasroh, maka digantilah waw dengan ya. Kuyila, berat juga kuyila. Sudah, ya-nya itu geser ke kuyila. huruf kof, huruf domahnya karena nggak ada temannya. Domah ke ya itu nggak selaras, dia nggak Nggak ini lancar. lancar. Udah mengalahlah si domah itu. Udahlah, taruh kasrohnya taruh ke aku aja, kata Kof. Iya ya, gitu aja lah biar gampang diucapin ya katanya. Oke, damai-damailah kita. Ya siap. Geserlah ke aku kasrohnya itu, digeserlah kasroh si ya tadi ke Kof. Jadi dibaca Kila. Kila artinya apa, Ustaz? dikatakan. Tapi kan Oh, ini pasif. ya untuk maf'ul. Tapi kan kaidahnya kan gampang nih. Setiap fiil si 3 huruf ajwaf, ya, setiap fiil yang 3 huruf ajwaf, Iya. bina majhulnya ya qila, gitu kan. Semua yang diubah ke wazan fu'ila, ya, jadi bentuk pasif, itu pasti begini wazannya semua. Jadi seperti qila. Contoh misalnya ja'a, datang. Kalau dibikin didatangkan kan ji'a. Jadi Semua begitu ya, ajwaf. Jadi ji'a. Iyalah. Contoh misalnya ada kata nala, meraih. Nala itu artinya meraih. Berarti diraih samakan dengan qila. Jadi dari kata dari apa ya? Nila. 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 Artinya. Gimana tadi kaidah dasarnya, Ustaz? Biar ke record lama. Kaidah borongan namanya, diborong aja. Kalau ajwaf kan tahu kan? Ajwaf itu kan huruf di tengah. Yang 3 huruf. 3 huruf. Lah, wazan seperti kola, soma, nama, ja'a. Ya, itu semua kalau maka akan mengikuti kalau dibikin bina majhul. Bina majhul akan mengikuti wazan fu'ila, gitu ya? Fu'ila asalnya, tapi kan bacaannya seperti kila. Oh iya. Disamakan dengan itu semua. Jadi kalau kola jadi kila, ja'a jadi ji'a, nala menjadi nila. Bina majhul wazan Itu kalau tulis ji'a kayak gimana ya Ustaz? Wazan fu'ila ya. Ya, fu'ila. Kalau nulis ji'a gimana tuh? Oh, Ja, ya, hamzah. Nulis ji'a.
Itu masalah nulis, bacanya sudah betul tapi nulisnya mana? berubah Hamzah. Nulisnya jadi kilah. nulisnya Kilah. in design. Tulisan kila tadi ya? GA ya? GA itu ja ya hamzah ya. GA, ini dia. Ini salah ketik. GA. Iya, iya. Oke. Kurang jelas. Hamzahnya bisa berdiri sendiri atau harus ada di atas ya ya? Masih bisa, enggak, disambung aja. Jadi duduk di atas ya ya. Enggak, ianya ya sendiri. Ya, yang lain ditulis nyambung lah. Jadi jangan kan Jim, iya, Hamzah. Nah, ini namanya Hamzah. Oh ya, rumah. Iya, maksudnya apakah harus berumah Iya, ya? pakai rumah betul, pakai rumah. Oh iya, baik, baik. Tapi tidak pakai titik kan? Ini yang Tadi karena saya nulis, penulisan saya yang kedua ini lebih jelas nih, karena ini kan karena hot, jadi kayak berlapis dia yang ini. karena awalnya saya menulis Ji, ya mati, kemudian Hamzah berdiri sendiri gitu, salah ya? Gini. Ini artinya Iya, 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 gitu maksudnya. Iya, tapi ini bisa dibaca Jaiun nanti ini. Oh, jadi harus berumah ya? Ada rumah dia. Ya, tadi yang bertanya apa lagi? artinya apa Ustaz tadi? Datang. Ini dari kata datang, ja'a. Berarti didatangkan ya? Dari kata ja'a, datang, lalu diubah ke bentuk pasif ya. Iya. Tapi ini nggak ada asal katanya juga ya Ustaz. Kayak ini kan kuila, kila dari asalnya kuila. Berarti kalau nala nggak ada asal juga. Sama aja semua. Contoh ja'a ini, ja'anya sendiri kan bukan bunyi aslinya. Asalnya apa? Ini ja'a, ini kan bukan bunyi aslinya nih. Asalnya kan jaya'a ini. Oh jaya. Kan wazan fa'ala. Iya. Jaya'a lagi ini lah tulis ya. Ya gini lah berarti asalnya kan, tapi kan nggak dibaca jaya, adanya ja'a. Jadi huruf alif ini pengganti huruf ilat ya ini tadi menyesuaikan bunyi fathah. Jadi kalau ceritanya tadi wazan ini karena standar wazan aktif, fiil aktif itu kan wazannya fa'ala. Kalau fiil madi fa'ala, kalau dibikin ke pasif kan didomahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhir kan Fu'ila. kan gitu. Ini yang kanan aktif, yang kiri pasif. Nah, kalau ja'a itu awalnya jaya'a jadi ja'a. Kalau dibikin ke wazan fu'ila, berarti kan asal mulanya apa? Jaya. Hah? Iya. Juil. Juyi'a ya? Juyi'a. Juyi'a. Nah, susah amat itu. Gitu kan? Susah. Kayak gini ya, juyi'a berarti. Juyi'a. Oh, berat amat itu. Lalu itulah tadi kaedahnya tadi kan, disamakan dengan kila.
seperti hasil dari kuwila menjadi qila. Samakan aja semua yang fi'il ajwaf menjadi ji'a. Jadi kalau kayak tadi kata meraih, tadi apa bahasa Arabnya tadi meraih? Nala ya. Ya. Nala. Apakah nala ini asli? Enggak sih. Bukan asli. Asalnya apa? Nawala. Tuh. Ini kalau dibikin ke wazan fu'ila, kalau dibikin ke wazan fu'ila, apa bunyinya? Nuwila. 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 Ini Nuwila. Kenapa sih ini nggak bisa ya? Kacau. Ah, Jadi Nila gitu. Nuwila. Ini aku ribetnya software ini. Nuwila. Jadi Nila. Terus jadi Nila. Nuwila. Tapi kan nggak dibaca Nuwila. Dibacanya adalah Nila. Nila. Seperti kata tadi, Kila, Ji'a, dan seterusnya. Itu untuk wazan fu'ila ya. Nila. Ya, bagaimana kalau yang lain? Kila, udah nih penjelasan. Terus ada lagi nih, nomor 14 nih. Wazan apakah ada? Ya, dia disebut wazan fa'ala juga, fa'ala. Gitu kan? Jadi dianggap 3 huruf itu dieksiskan dia. Nomor 15 juga, wazan apakah Yahdi? Jawabannya Yaf'ilu. Gitu. Tapi ini nggak ada Yahdiyu, itu Yahdiyu aslinya. Tapi dibacanya nggak bisa Yahdiyu, Yahdi aja. Yahdi, jadi harokat akhirnya nggak ada. Tapi kalau ditanya wazannya, ini wazan apa? Yaf'ilu. Nah, tuh. Itu yang mau dijelasin di bagian awal dari buku ini. Kalau secara umum nanti di pertemuan juz 4 ini ya masih ya membahas tasrif. Kayak gini ya, latihannya di halaman 9 kan tasrif. Ya kan? Halaman 9. Kalau nanti halaman 12 ini ringkasan fiil yang pernah kita bahas. Atas ini masih tasrif seperti lanjutan juz 3 kemarin nih. Fil madi mudhari masdar simpan isim maf'ul. Kan? Masih sampai pertemuan berapa itu? Karena uh, di situ harus dimahirkan banget supaya terbiasa poin tasrif ini. Ini namanya kita belajar tasrif istilahi ini. Ini sampai pertemuan berapa ini? Tapi di sini udah lengkap dengan yang ini kayak gini kan, udah dikasih klasifikasi nih tasrif yang mu'tal lafif gitu kan. Tuh. Tapi secara umum masih tasrif istilahi semua. Nah, di pertemuan apa namanya? Nih. Nah, nih. Pertemuan berapa nanti itu? Ini baru pertemuan 17 itu lah. 17 itu baru tasrif lugawi untuk isim fa'il tunggal dua jamak muzakkar muannas. Nah, itu ada. Itu berlaku umum itu isim. Nah, secara
ringkasnya berarti kita belajar 2 tasrif. Tasrif istilahi untuk fi'il sama tasrif lugawi untuk isim. Ibu masih ingat tasrif istilahi dan tasrif lugawi? Hah? Tasrif istilahi dan tasrif lugawi masih tahu nggak? Ada ingat nggak? Apa bedanya tasrif lugawi? Waktu kita juz 1, juz 2, Ya, kita belajar fi'il madi kan berubah dari ya. huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Kayak gitu kan? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Itu tasrif lugawi namanya. Kan semua fi'il madi yang kita ucapkan itu kan? Semua Iya. itu fi'il madi yang kita ucapkan itu kan fa'ala 1, fa'ala 2, fa'alu banyak. Seperti misalnya rahima 1, rahima 2, rahimu banyak, rahimat seorang perempuan, rahimata 2 orang perempuan, rahimna, rahimta lawan bicara engkau. Itu kan? Tipe tasrif ini namanya tasrif apa? Lugawi. Lugawi. Nah, kalau yang kemarin akhir juz 3, fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Fi'il amar, Tasrif nahi, istilahi. itu tasrif istilahi. Sama kayak kemarin ada madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Itu tasrif istilahi. Kita berubah tipe kata itu. Madi berubah menjadi mudhari, mudhari ke masdar. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Masing-masing kata bisa ditasrifkan lugawi juga kan? Contoh misalnya fa'ala fil madi kan kalau untuk 1 orang fa'ala, kalau 2 orang fa'ala, kalau banyak fa'alu. Ya. Tiga-tiganya fil madi itu. Isim fa'il juga gitu. Isim fa'il kan fa'ilun, kan? Fa'ilun, zahibun. Itu 1 mufrad tunggal itu. Kalau 2 orang zahibani, apa? Zahibuna. Di fa'ilun, fa'ilani, fa'il. Itu tasrif lugawi juga untuk isim fa'il. Nah, ini nanti. Jadi secara umum juz 4 cuma latihan itu aja. Tapi sangat mendasar. Itu pun dikhususkan untuk teks yang 3 huruf. Di juz 4 ini. Saking membiasakan itu. 3 huruf aja. Harapannya sih nanti selesai hafal di pikiran gitu kan. Tasrif istilahi sudah di pikiran. Tasrif lugawi sudah di pikiran. Mantap. Ya. Maunya gitu. Insya Allah sih bisa sih kalau latihannya intensif ini bisa, Insya Allah. Nah, siap ya, Insya Allah. Bismillah. Sekarang kita Insyaallah. masuk pertemuan 1. Seperti biasa latihan menyempurnakan terjemahan. Sebisa mungkin nggak usah didampingi dengan Quran terjemah karena kita lebih prioritaskan menerjemahkan kata itu harfiah. Kata. Adapun terjemahan yang sudah disiagakan di terjemah Quran itu yang sudah menyesuaikan, ya kan? Sebisa mungkin kita terjemahkan harfiah dulu untuk mendekatkan paham itu sebenarnya lebih original makna harfiahnya sebelum disesuaikan penerjemahan. Baik ya, siap. Kita mulai dari Bu Yus dulu. Ayat 1. Baca dan terjemahkan seperti biasa ya. Belum ada bunyi Bu Yus, otak dulu. Dah, siap. Oke, Ustaz. Lan tidak ya, Ustaz? Tidak akannya, ada tidak bak. Tidak akan. Lan tidak akan tanalu mereka meraih. Perbaiki domirnya. Itu fi'il mudhari domir antum. Berarti bukan mereka. Kalian. Kalian ya, Ustaz? Ya, itu ada tanda kurung seperti itu berarti ibu-ibu Ngisi menyesuai domirnya ya. Iya. Birro kebaikan hatta sehingga Ya. tunfiku kalian menginfakkan Ya. mimma dari ma apa yang tuhibbu kalian mencintai wa dan ma apa yang Ya, apa yang tunfiku kalian
tunfiku nafkah, menafkahkan ya. Ya, Menifkah, infakkan sama terus. infakkan min dari syai'in sesuatu, fa inna, fa maka inna sesungguhnya Allah bi dengan hi-nya alim, mengetahui. Iya, mengetahui. Catatan pengetahuan terkait masalah sebabun nuzul ayat ini, pada saat ayat ini turun, ada seorang sahabat, dia terpesona dengan himbauan ayat ini sehingga dia bilang saya ingin mewakafkan kebun paling yang saya suka. Jadi aset yang paling saya suka nih ya Rasul, saya mau menginfakkan ini. Jadi diwakafkannya lah, namanya Rauha. Lokasi kebun Rauha itu kalau misalnya kita dari Masjid Nabawi, itu sekarang hotel-hotel yang dibangun di luar pagar dari depan ya, jangan dari sisi imam, yang dari gerbang kalau kita menghadap kiblat kan ada pagar Iya, tuh, Masjid Nabawi itu. Kan berderet hotel di situ kan? iya, iya. Nah itu eh, tanah wakaf itu, Kebun kurma. bekas kebun. Aslinya kebun kurma. Sebenarnya sebenarnya secara eh, itu sekarang kayak pelataran yang dibikin eh, payung-payung itu aslinya dulu kebun kurma di zaman nabinya. Jadi udah diperluas sekarang jadi. Ada juga dulu satu di dalam kebun itu ada sumur. Nabi pernah eh, termasuk sumur yang diwakafkan juga dan hasil airnya bagus. Itu juga sudah masuk dalam kawasan bangunan Masjid Nabawi. Hmm. Nah, kalau rumah Nabi kan masjid kan kecil di sana tadinya. Nah, ini terkait masalah ayat ini nih ada peristiwa sahabat mewakafkan kebun, Bukan, oh, kebun ini dia, eh, kebun favorit dia. Hmm. bukan sumur yang dibeli Usman. Beda, Bukan, ya. beda lagi. Ini kebun kurma. Jadi kalau kita kebun apa? Kebun durian begitu. Atau kebun kelapa. Kalau kebun sawit kan sawitnya nggak bisa kita makan, harus diolah dulu jadi minyak. Kalau kebun durian bisa, kurma kan nggak harus diolah, memang langsung. Nah, itu tadi catatan ininya. Lanjut dulu, Bu Ida, silakan. Oh, baik. Kulu, kulu tuh tiap-tiap apa Iya, semua, Ustaz? tiap. Tiap-tiap atau makanan karena adalah hilan halal libani bagi Bani Israel Bani sendiri arti harfiahnya apa? apa anak keturunan, Anak-anak ya, betul jamak itu. Anak-anak iya, dari Israel. anak-anak keturunan Israel, eh, illa kecuali ma apa yang haroma mengharamkan Israel ala atas nafsihi dirinya Ya, dirinya sendiri gitu ya. si Israel ya, seorang bernama itu Nabi Yakub bikin catatan di bawah. Ya. Min dari qabli sebelum an tunazzala diturunkan Taurat. Kul katakan fa maka utu datanglah Datangkanlah datangkanlah bi dengan Taurat fa maka utlu bacalah kalian ha baca fil amar untuk jamak. kalian bacalah dia Hmm. Dia il merujuk ke mana? ha utluha berarti maka kalian bacalah dia gitu ya Ustaz. Oh, Ya, dia maksudnya Taurat ya, Taurat. menuju Taurat Itu ya. Taurat. Ing jika kuntum kalian sotikin orang-orang yang benar. Iya. Ini penjelasan tambahan dari ayat ini, cerita ayat inilah yang salah satu yang oleh warga Yahudi di Madinah kata mereka Muhammad tuh nggak benar tuh, masa daging unta dimakan itu karena nggak entah sejak kapan gitu warga Yahudi itu nggak mau makan unta.
dan turunannya seperti susunya gitu. Sementara Nabi Muhammad itu makan unta, minum susu unta. Terus bilang mereka, nggak benar gitu. Mana ada Nabi kayak gitu, gitu kan? Terus mereka udah terbiasa nggak makan daging unta nih. Padahal Al-Quran bilang nggak pernah juga dalam Taurat Allah mengharamkan unta. Tapi kenapa menjadi sebuah amalan di tengah warga Yahudi? Mereka, oh, salah tafsir mereka. Benar, dulu Nabi Yakub itu tidak makan unta, bukan karena itu haram. Dia nggak suka aja, kayak orang kau makan pete nggak? Enggak, bukan haram pete. Oh iya iya. Dia nggak makan aja, gitu kan? Tuh, sama kayak Nabi misalnya, oh, biawak gurun, kadal, yang bilang kadal gurun Halal, itu halal. halal, tapi Nabi nggak mau makan, nggak mau aja, bukan haram gitu. Itu barang halal, tapi Nabi nggak mau makannya, gitu. Jadi untungnya sih kita nggak sampai mengharamkan gara-gara Nabi nggak makan. Tapi kalau seandainya ala-ala Yahudi, udah kita haramkan boleh itu. Hmm. Padahal Nabi nggak pernah menyatakan itu haram gitu ya. Sama kayak daging kuda. Ada sate kuda. Gitu. Masa? Yang karena nggak kita biasa makan aja gitu. Sayang aja, kuda mahal gitu loh. Masa? Kan di NTB ya kuda kayak sapinya di sana. Iya. Jadi tidak bisa kita mengharamkan kuda karena dia kuda gitu kan. Nah, itu tadi ya ceritanya. Jadi ayat ini koreksi kepada Bani Israil nggak pernah, nah, Yakub nggak pernah, apa namanya, syariat Taurat nggak pernah ya. Bacalah Taurat, carilah di ayat mana Taurat Allah mengharamkan unta, nggak ada. Itu maksud ayat ini. Qul fa'tu bit Taurah fatluha in kuntum shadiqin. Lanjut. Bu Karunia. Ya Ustaz, yang mana ya? Kul sodakolah ya Ustaz. Pamaniftara. Baris 5. Kok di sini nih kul sodakolah ya Ustaz? Oh, banyak kan udah nih yang lingkerin ya. Faman niftaro, maka maka man siapa yang niftaro mereka membuat-buat ya Ustaz. Dia. Allah di atas Dia Allah. loh, bukan mereka. Koreksi tadi. Domirnya di iftara itu dia, huwa. Ya. Wah. Allah di atas Allah al-kazib kebohongan min dari ba'di sesudahnya zalika demikianlah ya Ustaz. Sesudah itu, ya. Itu atau demikian. Fa maka ulaika mereka hum sama ya. Mereka az-zalimun orang-orang yang zalim. Ya, itu yang disebut iftaro tadi. Makna iftaro itu kan artinya membuat-buat. Itu menyindir warga Yahudi yang membilang daging unta haram. Nggak ada Tuhan bilang. Mereka aja yang klaim. Oh ya. Itu namanya mengada-ngada. Gitu. Ya, lanjut. Bu Lina. Bu Lina mana? Bentar. On-kan dulu audionya. Dah, silakan Bu Lina. Qul. Qul katakanlah sadaqo benar Allah. Fa maka ittabi'u ikutilah ya. Kalau mau dilengkapi, Milata tambahkan domirnya. Kalian ikutilah. Karena itu kalian jamak. fa maka ittabi'u kalian ikutilah milata agama Ibrahim Hanifa yang lurus. Wa dan ma tidaklah karena ada min dari al-musyrikin orang-orang musyrik. Karena itu dia ya, adalah dia. Dia. Ada huanya kan di situ. Disebut millata Ibrahim Hanifan, ya Islam itu millata Ibrahim Hanifan.
Ajaran Allah itu satu saja. Inna dina indallahil Islam. Jadi millah namanya, millah. Jadi Yahudi itu bukan disebut din, tapi millah, millah Yahud. Nasara itu millata Nasara. Kalau Islam ini millata Ibrahim, millata Ibrahim Hanifah. Kita ajaran Islam itu millata Ibrahim Hanifah. Itu. Iya. Lanjut, Waisa. Ya Ustaz. Kul ya. Inna. Kul. Inna. Oh, inna Kul. ya, inna. Inna sesungguhnya awal pertama ya. Ya, yang pertama. Yaitu rumah wudi'a diletakkan atau dibuat bagi nas manusia sungguh alazi yang dengan bakah ya. Bakata. Bakata itu bakata. Bakah, ya bakah. Bakah ya. Bakah itu nama lain dari Makkah. Jadi huruf ba dengan mim di lisan Arab itu berdekatan. Sama-sama huruf bibir. Jadi Bakah, Makkah gitu. Kalau dilihat gerakan mulutnya sama. Bakah, Makkah. Bakah. Mubarakah apa itu yang diberkahi ya. Terus dan huda petunjuk bagi alamin seluruh alam. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kenapa Ustadz namanya Bakata? Ya gara-gara kata ini. Aku ambil dari kosakata ini, Bakata itu. Jadi Bakata itu kan terhubung Makkah gitu kan. Makkah itu kota pertama, kota diturunkannya Al-Quran. Itu Bakata. Jadi aku bikin Bakata. Dituliskan pakai Latin. Bakata. Udah cari-carilah ininya biar ada singkatannya ala-ala Singkatannya. belajar. Cocokologinya. Nah, Ustadz, tapi ini depannya B-nya itu mengacu gimana itu? Bidi. Di itu selain artinya dengan juga diartikan di untuk menjelaskan kasih. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ya Ustadz, aina anta, aina kunta, Ustadz, antum di mana? Ana di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta, bukan di Jakarta. Karena kalau di Jakarta kesannya itu inside of Jakarta. Kalau untuk lokasi kota itu biasanya besar pakai ba, bukan pakai pada, bukan. Kalau V apa letak ya? V inside bisa di dalam. Ana fil bait, aku di dalam rumah. Oh iya Pak. Fil ardi fis sama misalnya atau fil jannah finnar. Jadi di dalamnya. Jadi kalau di lokasi B biasanya. Ana bi Misra. Aku di Mesir, bi Misra. Bukan fi Misr. Jadi sama ini, lalladzi bi Bakkata, yang ada di Bakkah. Yang ada di kota Bakkata. Lalladzi sungguh ini. Terus Bu ini silakan ayat berikutnya. Mana Bu ini? Belum bunyi. Ntar, cek dulu. Dah. Fi di dalam hi-nya ayatun ayat-ayat bayinatun yang jelas maqamun tempat berdiri Ibrahim waman dan man barang siapa dakhala memasuki hu-nya kana adalah aman walillahi dan
lillahi bagi Allah, ala atas annas manusia, hijjul haji, al baiti ke rumah Ke Baitullah. haji Maaf, bait itu Baitullah itu. mm, haji ke Baitullah maksudnya. Ya. Manis tato ma Man, eh, orangnya. man man maksudnya siapa saja atau orang yang istato'a yang dia sanggup Hmm. ilaihi ila kepada hinya sabila jalan, wa dan man siapa kafaro yang mengingkari fa innallah maka inna sesungguhnya Allah ghaniyun maha kaya anil dari al-alamin semesta alam. Ghaniyun itu selain diartikan kaya bikin makna yang lebih kena. Lawan dari kata fakir. Kalau fakir itu membutuhkan. Pihak yang membutuhkan disebut fakir. Sedangkan lawannya goni berarti tidak membutuhkan. Maka innallaha goni Fakir. berarti Allah tidak butuh terhadap al-alamin ini. Makna supaya jadi kalau diterjemahkan kaya mikirnya duit soalnya. Iya betul. Jadi padahal goniun itu Ya, nggak harus urusannya dengan aset gitu kan. Butuh membutuhkan. pertolongan, butuh perhatian, butuh apa, butuh nafas, butuh oksigen itu fakir namanya. Ya, bukan urusan duit aja. Terus ayat ini pun di sini sekaligus ada perintah haji sebenarnya. Lillahi ala nas. Ala itu kan artinya kan lillahi bagi Allah, ala atas. Nah, ala dalam bahasa Arab bisa berkonotasi tugas atau kewajiban, sedangkan li konotasi hak. Jadi li yang bermakna bagi itu dalam bahasa Arab untuk konotasi hak, sedangkan ala berkonotasi kewajiban. Jadi lillah berarti hak bagi Allah, ala kewajiban atas manusia. Apa itu? Hajjul bait, itu berkunjung ke Baitullah. Jadi hajju itu artinya berkunjung, ziarah. Arti harfiahnya itu. Terus di ayat itu juga tadi ada kata maqamu. Ini dulu, fihi dulu, fihi dulu. Fihi. Coba cari-cari dulu. Fihi, hi. Artinya nya. Nyanya merujuk ke mana? Coba latihan dulu, cek dulu. Yang mana ini? Awal ayat Kepada yang hi, kapan? Ustaz. Nyanya tuh hi. Iya, pada fihi kan ada hi-nya. Nyanya itu merujuk ke teks mana? Oh, Alam. Bakah bukan. Kalau bakah itu fiha seharusnya. Oh iya Al-alam. bakah. Oh iya ya. Ya kan. Ayatun dibayinatun. Oh, baik. Oh makomun berarti. Kamu Ibrahim. Nggak mungkin dia ke sesudahnya baliknya ke belakang, ke sebelum dia. Al-alamin. Bait bukan. Alamin jamak. Fihi. Bait rumah itu bukan. Bait, itu betul jawabannya. Jadi Baik. fihi maksudnya kata fihi ini merujuk Merujuk ke kata pada bait. merujuk bait. Jadi di dalam bait tersebut ada ayatun bayinatun, gitu ya. Oh iya. Baitnya ada di bak kata gitu. Oh gitu Ustaz. Itu pentingnya kita merujuk domir. Pentingnya Masih domir bingung. bahasa Arab. Apa yang dibicarain ini? Baru nyambung ya. Setelah diurai baru ngerti. Iya. Sekarang Bu Nini. Yang Ya. bakah. Qul katakanlah, ya ahli, wahai ahli Alkitab, kitab, li
5. Untuk apakah takfuruna kalian ingkar di ayatin pada ayat-ayat Allah, wallah dan Allah syahid yang menyaksikan atas apa yang tak malun kalian kerjakan. Hmm. Ya, pada saat ayat ini turun pasti ada orangnya ini yang disapa nih. Yang disapa di situ ahlal kitab. Di situ ahlal kitab. Kenapa bukan ahlul kitab, Ustadz? Dibaca ahlal kitab itu urusan ilmu nahu. Ada kaedahnya. Ah, kalau tidak ada ia kata memanggil, ia itu kata oi, ya kan? Oi. Nah, kalau dia tanpa kata hey gitu kan, hanya itu dibaca ahlul kitab pakai domah. Tapi ketika didahului oleh ya, hey, ahlal kitab. Makanya misalnya Rasulullah, utusan Allah. Tapi kalau dipanggil ya Ya Rasulullah, Rasul. pakai fathah, ya Rasulullah. Itu kaidah ilmu nahwu. Oh. Rasulullah, Rasulullah. Untuk kata idofah ya, istilah idofah itu kata majemuk, kata dua yang disandari. Ahlu dan Alkitab itu kan disatuin. Ahlul kitab gitu. Kalau setiap ada kata ahlul kitab dalam ayat Al-Quran itu merujuk dua komunitas. Yahud atau Nasrani atau dua-duanya gitu ya. Kadang persisnya apakah ke komunitas Yahudi atau Nasrani, biasanya itu ke Yahudi. Kecuali ada konteks lain dalam ayat itu yang mengarah ke Nasrani. Kenapa? Karena komunitas hari-hari Nabi itu bersentuhan dengan warga Yahudi di Madinah. Nasrani enggak. Nasrani jauh kotanya. Najran dia komunitasnya. Oh, yang nggak ada hari ini Bu Feli ya? Bu Feli Budian. Sama Budian. Bu Oh, Retno. Bu Retno. Banyak kita berarti ya. Iya. Bu Feli lagi itu. Ini nyimak aja. Ya udah kembali ke Bu Yus. Lanjutin lagi aja tadi Bu. Qul ya ahlal kitab. Ayat baris 12. Qul katakan ya ahli kitab 5 li bagi ma tidak ataupun apa Ustaz? Apakah? Untuk apakah? Itu yang Untuk apakah? dua kata itu. Oh, dua kata. Tasudduna kalian menghalangi dari sabil jalan Allah. Ya. Dan siapa yang mana beriman tabawunaha kalian mengharapkan. Nya. Hanya itu nya Ustaz ya. Iya. Iwaja ini apa Ustaz? Bengkok. Lawan dari kata mustaqim. Oh. Wa antum dan kalian semua syuhada ini Dari kata syahid. syahid saksi. Mm-mm. Saksi wa dan ma apa yang Ma-nya tidak. Ustaz deh, tidak. Mm-mm. Dan tidak ma itu tidak Allah bighafilin bi dengan ghafilin lalai amma apa yang Itu gabungan dari dari. dari ma-nya bukan apa yang Ustaz Iya, ya? ma-nya apa yang betul. Oh, dari apa yang ta'malun kalian semua lakukan. Ya. Itu kata barunya iwajan. Iwajan itu kalau ibarat di kaki itu pincang. Tengkak. Itu awaj, iwaj gitu. Kalau lurus yaitu istiqomah. Koma berdiri itu. Koma itu berdiri diartikan kom berdiri. Kalau dia berdirinya nggak lurus itu disebut awaj. Iwaj. Itu dipakai untuk kata pinjaman untuk cerita itu tadi jalan kehidupan yang sesat itu awaj. Tidak sesuai jalan Allah disebut iwaj. Kemudian ya selesaikan dulu berikut satu lagi Bu Ida silakan. Ya ayyuhalladzina. Baik.
Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Ya. In jika tuti'u kalian mematuhi farikon segolongan min dari alladzina orang-orang yang diberi Alkitab kitab yaruddu mereka membalikkan kalian pada sesudah imanikum iman kalian kafirun menjadi orang-orang kafir. Iya. Itu panggil kepada orang beriman nih. Berarti kalau ya ayyuhalladzina amanu atau alladzina amanu pasti merujuk ke pengikut Nabi Muhammad. Ya. Meskipun warga Yahudi di zaman itu menyebut mereka orang beriman juga. Tetapi Al-Quran nggak pernah menyebut orang Yahudi orang beriman, tapi seringnya al-Yahud gitu kan. Ya, makanya kalau misalnya nih orang Kristen di sini pun mereka menyebut mereka orang beriman kan? Iya, betul. Iya, tapi nggak harus apa kata mereka, apa kata Quran aja. Kalau mereka tidak percaya Muhammad utusan Allah, berarti bukan beriman, kafir. Itu. Makanya orang beriman ini atau pengikut Nabi Muhammad itu ya jangan berkompromi dengan Ahlul Kitab. Nah, Ahlul Kitab itu nggak pernah ridho dia. Kalau bisa dijadikannya kalian nggak setia dengan ajaran kalian. Kalau toh kalian nggak murtad, ya paling tidak kalian nggak setia dengan ajaran kalian. Dah, itulah pengennya mereka. Sama kayak orang Yahudi. Yahudi itu mana senang dia kita setia dengan ajaran kita sendiri. Aneh ini orang Yahudi. Nah, jadi mereka berusaha aja supaya orang-orang Islam itu nggak setia dengan ajarannya. Bukan karena mereka pengen orang Islam itu masuk Yahudi, nggak penting buat mereka orang Islam masuk Yahudi. Tapi ya rudukum ba'da imanikum kafirin aja udah. Nggak harus masuk Yahudi, ngapain? Nggak untung buat mereka. Jadi hati-hati sama orang-orang ini. Setialah tetap dengan Nabi Muhammad SAW. Terus ini ada bahasan nih, isim mustaq yang di bawah ini ya. Kata yang dibuat dari nih, ia bisa berupa nih isim fa'il, udah tahu kan isim fa'il kan? Wazan fa'il kalau Siti Garu kan. Isim maf'ul. Terus nih yang diingatkan lagi kayaknya udah lupa ini sifat musyabahah, sigoh mubalaghah, isim tafdil, isim zaman, isim makan, isim alat. Oh iya iya iya. Mudah mengenali masing-masing kalian dengan cara mengenali wazan-wazannya. Tapi wazan-wazannya dapat dari mana Ustadz? Wazan-wazannya itu ada di sini nih. Mana tadi aku lihat? Ringkasannya itu Mubalaghah itu pernah untuk ya dikasih. menguatkan ya. Mempertegas kan. Wazannya belum masuk berarti ya. Ya kan sambil-sambil ini aja lah nanti. Tapi ini maksudnya, Ibu yang saya fokuskan ke sini supaya nyambung. Jadi gini nih, ini yang halaman 9 dulu saya ini kan ya. Halaman 9 ini. Saya zoomkan dulu yang ini. Nah ini kan yang kita pelajari waktu juz 3 akhir kan inilah dia. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Nah ini kan pokok nih kata dasar namanya nih ya. Iya. Tapi kalau isim fa'il, isim maf'ul ini kan kata yang dibuat dari fi'il kan. Ini Ini yang mustaq tadi. mustaq tadi. Nah, tapi apakah cuma dua ini yang mustaq? Enggak. Ada tadi tuh ya, ada tadi grup isim fa'il ini nih. Grup isim fa'il ini ada tambahannya. Yang apa namanya? Yang disebut isim fa'il lah. Ini tadi yang saya baca di apa? Yang saya bacakan tadi, ini saya Halaman hapus. 7. Ada tadi namanya sifah Musyabahah. bahah lismin fa'il. Itu artinya apa? Kata sifat mirip isim fa'il. Arti-harfiahnya gitu. Sifatun musabahatun li ismin fa'ilin. Ya kan? Kata sifat mirip isim fa'il. Terus ada lagi sigoh mubalagoh. Kata dia masih grup isim fa'il juga. Jadi kalau kita bikin urutan pertamanya kita bikin isim fa'il lah. Isim fa'il yang satu lagi isim maf'ul yang di kan gitu cara Iya. penerjemahannya.
Ini udah berapa mustaq? Udah 4 nih. Isim Hmm. fa'il, maf'ul. Nah, ini sifat musyabahah ini khas dia nih, khasnya bedanya dengan isim fa'il. Kenapa? Kalau isim fa'il ini umum, isim fa'il itu bisa dari fi'il lazim dan fi'il muta'addi, gitu ya. Masih ingat kalau lazim muta'addi, masih ingat nggak istilah itu? Lupa ya. Fi'il Yang kalau mana? kalau fi'il butuh objek namanya muta'addi. Kalau Iya, fi'il iya. tidak butuh objek namanya lazim. Hmm. Udah. Ya, Kalau iya, misalnya iya. nih, kalau misalnya kata doroba artinya memukul, itu lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Lazim. Kalau ada kata nama artinya tidur, Itu. Lazim. 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 Nah, ini ciri khasnya. Kalau kata bentukan dari fi'il lazim untuk kata sifat, dia itu adanya cuma sifat musyabahah. Hmm. Itu. Dia tidak punya isim maf'ul pasti. Karena yang punya isi yang bisa isi maf'ul itu hanya fi'il muta'addi. Hmm. Nah, kalau sigah mubalaghah ini ya pasti dari fi'il muta'addi biasanya. Nah, tapi dari mana saya tahu dia tipe si pengusaha atau sigah mubalaghah Ustaz? Dari wazannya. Nah, yang absen di buku ini wazannya. Saya lupa berarti nambahinnya. Wazan yang sigah mubalaghah seperti apa? Tapi gampang kok diingat. Karena kosakata wazan itu sering. Nah, contoh. Kalau nggak salah di juz 2 ada deh. Ini materi ini. Kalau siwa mubalaghah itu yang sifat Allah bukan Ustadz. Ya nggak harus sifat Allah. Misalnya ya, Contohnya aja. kebanyakan Asmaul Husna itu memang sifat sigo mubalaghah kan seperti Ar-Razzaq, Al-Qahhar, Ar-Rahim. Ghafur, Rahim itu sigo mubalaghah itu. Wazan fa'ul, wazan fa'il, wazan fa'al. Juz 2 ada juz 2. Iya, iya, Ustaz. Sikomu. Fa'ul, fa'il. Itu wazan sigo mubalaghah tuh fa'ul, fa'il. Nah, kalau wazan fa'il tuh ada di sifat musyabahah, ada di sigo mubalaghah. Jadi sama-sama ada dia. Jadi cara mengenalinya lihat artinya. Kalau lazim berarti sifat musyabahah. Kalau muta'addi berarti sigah mubalaghah gitu. Apalagi yang mustaq selain ini? Nah, ini terhubung kata sifat nih. Nah, masih kata yang dibuat dari fiil yaitu namanya isim tafdil. Isim tafdil ini bermakna eh, eh, ya lebih misal ada kata banyak. Biasa kata sifat banyak. Banyak itu dibikin pasalnya kan kathirun, banyak. Kalau lebih banyak itu aksaru, wazannya af'alu. Ini wazannya dikit kalau ini, nggak banyak. Terus ada isim zaman, isim makan. Biasanya dibikin satu karena dia wazannya sama. Isim zaman, isim makan Maf'ilun, wazannya sama. maf'alun ya. Seperti kata masjidun, masyrikun, Maktabun. mak'adun, maktabun. Itu wazannya pakai mim awalnya. Terakhir namanya isim alat. Ya, isim alat. Alat itu bahasa Arab. Punya alah. Ya. Jadi kita sebut isim alat itu karena Isim alah itu alat. Isim alat tenang. Ya. ismun alat. Alah pakai huruf tamar butoh. Mif'alun ya. Ya, ini ada di buku Tasrif ini. ya, ada di tasrif istilahi paling kiri. Paling kiri ya. Paling kiri. Mif'alun. Ajaib. Nah, udah ya, nanti saya bikin ini lagi dah ringkasan. Aku pernah satu lembar itu bikin lupa masukinnya kayaknya ke buku ini. Para murid nih. Itu Di halaman. jadi nanti ini kan pengulangan aja udah tahu nih. Ini pengulangan aja udah tahu ini pengelompokan ini. Sudah tasrifnya hanya di sini bedanya ada tasrif istilahi. Untuk tipe apa? Fi'il mujarrad. Nah, ini supaya paham juga nih. Apa yang maksud fi'il ya? Fi'il kan tahu fi'il. Terus mujarrad
berarti 3 huruf. tidak mengalami tambahan, masih 3 huruf gitu kan. Terus sahih berarti semua huruf sehat. Salim artinya tidak ada huruf yang serupa huruf akar kedun ketiganya dan tidak ada hamzah. Udah ingat itu kira-kira. Fiil ya fiil. Mujarad artinya lawan dari kata mazid. Kalau mazid itu fiil 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu mazid lawannya. Kalau mujarad masih huruf akar semua. Belum ada penambahan. Biasanya 3 huruf yang kita bikin latihan di sini. Mujarad namanya. Terus sahih, sahih itu berarti huruf akarnya sehat semua. Salim, Tidak ada hamzah. tidak ada hamzah dan tidak huruf double huruf akarnya. Seperti madda, madda itu enggak salim dia. Hmm. Ya. Jadi dikasihlah contoh ini memahirkan tasrif ilman. Ingat, kalau tasrif istilah kayak gini nih, kata pokok itu 3, yaitu madi, mudhari, Madi, masdar. mudhari, masdar. Tidak ada kaidah cara bikinnya. Apa adanya di kamus, apa adanya dari lisan Arab, itulah bunyinya. Jadi karena kosakata yang 3 ini tidak dibikin dari kata yang lain. Dia memang sudah, kita bilang kata Nah, dasar. Startnya udah begitu gitu. Beda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il nggak mungkin ada isim fa'il kalau nggak ada fi'ilnya, gitu. Karena ini kata yang dibikin dari dengan ada wazan ininya. Ini udah tahu cara menyelesaikan ini semua kan? Udah. Udah. Insya Allah Artinya berarti juz 3-nya berhasil. lulus. Lulus. Juz 3-nya lulus. Nggak bingung lagi. Walaupun sebagian lupa Ustaz. Bingung lihat tabel Kelamaan. ini gitu kan. Kalau masih bingung lihat tabel ini berarti juz 3-nya gagal. Kalau saya tuh gini aja, kalau misalnya bagi ibu ini udah cemen, udah kita tambah materi, Oh gitu. gitu, ya. Kalau bagi ibu udah cemennya ini udah latihan kayak gini mah gampang Ustaz, udah biasa, gitu. Wis. Tapi nanti boleh dipelajari yang ini ya, mana Ya nih? baik. Halaman 12 pertemuan kedua. Terus gini, hari Kamis depan aku nggak bisa taklim nih, lagi ada perjalanan keluar keluar pulau lagi, bukan keluar kota, keluar pulau. Ada agenda yang sudah di ini kan hari Kamis pula jatuhnya. Ya udah. Nah ini nanti ibu perhatikan yang 6 wazan untuk fiil 3 huruf ini ya halaman berapa ini? 12. Halaman 12 itu nanti pengelompokan fiil yang mujarab 3 huruf itu. Ada berapa wazan? 6. Ini juga berasal dari Amsilah tasrifiyah. Ya, udah. Nah, itu aja dulu materinya. Silahkan nanti berarti PR-nya itu aja halaman 13 juga sekalian diselesaikan itu. Ya, tanya dulu Ustaz. Hmm? Ini tanya dulu karena kami gabungan dari Senin dan Kamis. Ini kebiasaan di Kamis malam kalau misalnya Ustadz berhalangan digantikan atau diliburkan. Ini pengen tahu dari teman-teman Oh, yang biasanya jarang saya ini. Biasanya kami juga lebih enak, lebih paham kalau Ustadz yang ngajar. Betul. Jadi ini maksud saya juga begitu. Ketika kemarin di Selasa pagi digantikan, kemudian polanya beda, kami agak kebingungan ngikutinnya. Oh ya udah Jadi, nanti kita jagain aja. Ya, maksudnya apakah memang lebih baik diliburkan aja atau gimana? Kita kosong aja Kamis depan. Iya Ustadz. Kosong aja. Oke. Ibu kalau berarti yang hari Selasa waktu itu dikatakan sama Ustadz Dodi misalnya, Ibu kan nyimak ngaji Kamis malam yang direkam kan? Oh, harusnya gitu ya. Iya, kan Nggak ada kepikiran, Ustaz, nggak rekamannya. kepikiran. Ya, nggak kepikiran soalnya. Ini buat Ibu Feli kan nggak hadir, Bu siapa tadi? Bu Lina, Bu Dian ya. Kemudian Bu Retno. No, ya gitu aja insya Allah. Bisa aja sih nanti kami mudah-mudahan ya. Tadi, maaf Ustadz, agak sedikit penasaran tadi. Apa yang ala bisa diartikan sebagai atas atau yang dua sebagai kewajiban. Nah, Oh iya, menandainya
konotasi. Mau Jadi dalam bahasa Arab itu mereka mengucapkan hazali wa haza alaika. Katanya ini bagiku hadali kan harusnya begitu hadali wa hadza alaika. jadi hazali itu berarti ini hakku. Wa Konteks hadza itu. Oh, kalau dia bilang wa haza alaika ini atas engkau kan artinya tuh. Tapi kan konteksnya tuh tugasmu, kewajiban. Oh, Itu penggunaan huruf kayak gitu tuh konteksnya biasa. jadi Tadi di ayat itu kan walillahi alan alanas nasi alanas hak Allah ini itu bagi Allah itu kan konteksnya hak Allah. Alanas berarti tugas atau kewajiban bagi manusia. kewajiban bagi manusia. Tuh Bagi kata, Allah itu kata adalah kecil tugas gitu bagi tuh, manusia. kata kecil gitu tuh berkonotasinya begitu. Adzali wadzalika Li bagi ala konotasi alaik. hak, ala konotasi kewajiban atau tugas. Makanya kan kutiba alaikumusiyam, bukan kutiba lakum. Tapi kutiba alaikum, bukan diwajibkan atas kalian, bukan diwajibkan bagi kalian. Istilah kalau terjemahan kalau lakum kan bagi kalian enggak dipakai lakum. Kalau urusan agama kan lakum dinukum waliyadin. Lakum berarti ya hak kalian urusan ajaran kalian. Lakum dinukum wali dan hak aku berhak untuk jadi jangan dipaksa gitu kan. Di waktu zaman ayat itu turun di Mekah. Lakum dinukum wali itu maksud huruf jar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nggak ada yang Tadi bertanya? maaf Ya. dikit lagi Ustaz. Ya. Maaf. Yang tadi linnasi lalladzi, lanya sungguh, kemudian Sungguh. belakang ini jadi alladzi gitu. Gabungan dari la dan alladzi atau gimana? Iya. Lalladzi ini. Gabungan dua kata itu, la yang artinya sungguh dengan alladzi, ditulisnya begitu. Alladzinya diartikan jadi yang. Oh, sungguh yang. Sungguh adalah yang. Lalladzi bibakkata. Sungguh inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah. Sungguh adalah yang di Bakkah. Lalladzi lapis alladzi. Baik, sudah cukup. Tadi maaf Ustadz yang ditanya Bu Ida yang ala yang di bawahnya ya. Ya, lillahi alan nas. Artinya kewajiban. Konteks kata ala itu di bagi bahasa Allah Arab. atas manusia. Di bahasa Arab itu bagi Allah kewajiban manusia. Sudah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sampai ketemu lagi insya Allah setelah minggu depan. Ustaz, sekejap Ustaz, ada soalan tapi di luar konteks daripada ini. Ya, silakan. Yang doa Rabbana atina Rabbana hablana min azwajina itu kalau lelaki yang baca azwajina, kalau kita yang baca bukan azwajina Ustaz. Enggak lah, sama lah. Rabbana hablana min pasangan. Oh, bukan istri, maksudnya istri bukan? Enggak lah. Kalau si laki yang baca itu konteksnya istri. Kalau ibu yang baca itu suami maksudnya. Oh, jadi jangan sebab hari itu ada ustaz yang ngasih tahu diganti dengan husrotina. Oh, enggak lah, enggak. Kata zauj itu bisa dipakai buat laki, bisa dipakai buat perempuan. Oke. Jadi misalnya zauji, aku bilang nih, zauji itu berarti maknanya istriku karena arti zauj itu pasangan. Oh, pasangan. Baik. Itu nggak perlu diubah. Nggak perlu, nggak usah. Biarin apa adanya. Ustaz bilang, Ustaz yang mengajar ngaji dibilang husrotina. Anggap aja lah dia masih dalam proses belajar. Tapi sejauh ini untuk kasus itu aku bisa bertanggung jawabnya. Tapi bahasa Arabnya emang ada Ustadz. Suami atau istri itu bahasa Arabnya ada. Kalau imro'atut udah pasti perempuan kan? Iya. Nah terus kalau suami? Suami selain kata zauj. Oh. Ada seperti misalnya ba'li, ya, ba'lun itu pasti konteksnya suami, nggak mungkin istri. Kalau di hewan itu pejantan. Ya. Tapi kan nggak ada dalam bahasa mereka ba'li bisa. Ya.
tapi Masih ya Ustaz. zauj, ya, zauj. Jadi nggak harus zaujati, nggak perlu, nggak harus pakai tamar butoh. Kalau misalnya aku ngomong merujuk ke istriku itu, zauji pun sah kata-kata itu karena itu oh, unisex istilahnya kalau dalam dunia Hmm. pakaian. Bisa berlaku buat laki, bisa berlaku di perempuan gitu. Zauj. Zauj itu artinya genap sih sebenarnya. Jadi penggenap. Makanya diartikan pasangan. Jadi Hmm. kalau misalnya di dalam ayat tentang tajri min tahtiyal anhar wa azwajun mutahharoh katanya kan, azwajun mutahharoh bukan artinya istri doang, suami pasangan, artinya kan pasangan itu bukan suami atau istri ya, karena Hmm. warga surga itu ada laki ada perempuan, maka azwajun mutahharoh jadi pasangan-pasangan yang suci. Kalau untuk perempuan ya dapatnya laki, kalau Hmm. buat perempuan, kalau laki ya dapatnya perempuan. Tapi kalau ada yang merujuk khusus kepada perempuan, bahasa Arabnya kadang nggak disebut azwaj, tapi misalnya wahurun ain atau misalnya berarti al-waqiyah itu kan, itu memang merujuk ke perempuan itu seperti kata apa namanya? Ada ayat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu artinya Allahumma shalli ala sayyidina wa kawa'iba atroba. Hmm. Kawaib itu Tarik. Kawaib hanya atroba. perempuan mungkinnya, nggak mungkin laki-laki. Kawaib itu yang dadanya montok. Nggak mungkin laki-laki, kekar kalau laki-laki kan. Kalau perempuan yang itu. Wakawaiba atroba. Terus apa lagi kalau dalam uh, al al-Ghoshiyah. Kawaib. Wafurusin marfu'ah. Nah, pasti arti perempuan gitu. Furus itu bahasa kiasan. Itu kan Hmm. artinya kasur. Empuk. Furus itu bentuk jamak dari kata firosh. Itu artinya tikar. Tikar atau kasur yang empuk, marfuah tuh tinggi, tebal. Kalau zaman sekarang spring bednya gimana gitu. Tapi itu wafurusin marfuah itu kata kiasan untuk istri pasangan di surga. Bagi laki-laki itu berarti. Jadi ya ada kalau kata azwaj itu general gitu ya. Wafurusin marfuah. Itu kalau kita baca ayat itu gimana ngebayangin sebuah pesta di istana yang sangat megah gitu kan, nggak ada halal haram, semua halal semua kayak gitulah berarti gambaran kenikmatan surga yang diceritakan dalam ayat itu. Sebuah eh, eh, s- orang Arab itu ketika membaca, wah enak banget ya gitu ya. Hmm, itulah janji Allah. Apalagi jadi nanti doanya tetap aja Bu Yus, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Iya. Alil Jadi muttaqina imama. Mutakin. jadi seminggu ini saya jadi ngikutin Husrotina. Gak usah, udah, gak usah. Tetap aja min azwajina wa dzurriyyatina. Karena azwaj itu pasangan. Berarti kalau perempuan yang berdoa berarti suami maksudnya. Kalau Ya, baik perempuan Ustaz. laki yang berdoa berarti istri maksudnya. Tapi yang dituju dari situ sebenarnya doa itu sebenarnya ada makna terkandung dalam doa itu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Itu konten terakhir ayat doa itu fungsinya adalah supaya Dan jadikanlah kami ada Menjadikan kebaikan yang muti terus-menerus diikuti. Jadi mutakin. kalau bahasa tren, jadikan kami trendsetter, trendsetter bagi orang bertakwa. Oh, permintaannya nggak tanggung-tanggung. Waja'alna lil muttaqina imam. Imam itu kan Yang panduan, diikuti. yang dicontoh. Dol. Nggak main-main doa itu. Jadi jadikan kami orang-orang yang dicontoh oleh insan yang bertakwa. Wih, berarti dia Teladan. Jadi Maaf harus kalian. di ini ya, dimaknai seperti itu supaya kita lebih kokoh berdoanya ya Ustaz. ya supaya kita itu mewariskan kebaikan. Lebih yakin gitu doanya.
Pengen mewariskan jadi kebaikan, bukan trendsetter. jadi follower loh. Doa itu harus, Mewariskan kebaikan kepada keturunan kita iya, gitu. supaya, Lil muttaqina karena imam. gini itu dihubungkan dengan hadis ini. Barang siapa yang meneruskan kebaikan seseorang, ya aku ayah nih, Nah, kebaikan yang diteruskan oleh anakku nanti, aku dapatkan Ya, tanpa ya. mengurangi pahala anakku. Itu. Suara Ustadz bilang. Ustadz nanya, kalau begitu husrotina itu dapatnya dari mana kira-kira Ustadz? Maksudnya Yang usul Ustadz Akuyuk husrotina. tadi. Ya, Ada asal usul nggak itu? usrah, apanya? Ada asal usulnya nggak? Maksudnya Itu husrotina itu suara memang ada Ustadz. bahasa Arabnya. Iya, Sudah usrah itu artinya habis. keluarga. Hah? Usrotun itu artinya keluarga. Jadi si ustadznya Bu Anak Yustad itu ngeplak ibunya. kan karena dia terkunci makna dikiranya zauj itu artinya istri. Enggak, aku bilang kan enggak, zauj itu artinya pasangan, bukan istri. Jadi si ustadznya mengusulkan supaya ganti kata azwajnya jadi usrotina karena usrotina itu artinya keluarga kami. Husrotina keluarga. Tapi salah juga sih sebenarnya. Kan Doa yang jamak sudah bukan usrot. sorot kan. Harusnya pakai jamak pula kalau tomat, tapi nggak usah pakai itu. Usrotun tunggal, mufrad itu jamaknya usarun. Ya biasalah dalam proses belajar biasa itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sampai ketemu lagi insya Allah setelah pekan depan. Sehat-sehat selalu ibu, sampaikan ke ibu yang belum hadir hari ini. Supaya insya Allah dilapangkan waktu nanti. Kita Amin. akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanaka